Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidi wa Habibi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat KSNS The Journey yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya masih berada di lokasi Masjid Quba. Kalau kita lihat sahabat KSNS, apa yang telah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya ternyata tercatat semua di sini nih sahabat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala di surat At-Taubah ayat 108. La masjidun, yang paling atas itu ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba ini didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau takwa, sahabat, kita mesti dekat sama masjid. Masjid itu artinya apa? Mahallus sujud, tempat orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Dulu Yasrib ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kaum Aus dengan Khazraj, ya, kaum Aus dengan Khazraj diadu domba. Allah, bukan diadu domba, maaf, diadu orang. Kalau adu domba, domba binatang. Ini diadu orang. Ratusan tahun ribut. Sampai ekonomi yang menguasai siapa? Mereka. Makanya insya Allah negara kita senantiasa dijaga oleh Allah, kedamaiannya, persatuannya. Jangan kita mau diadu gara-gara perbedaan partai, gara-gara perbedaan pendapat. Jangan kita mau diadu. Yang rugi kita semua. Nah, dulu Yahudi begitu tuh. Datang ke sini, ke kota Yathrib, dia adu ini suku Aus sama Khazraj, dia enak-enakan meraup harta yang besar dari negeri ini. Datanglah pahlawan dunia dan akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diutus oleh Allah sebagai pendidik terbaik di alam muka bumi Allah. Beliau begitu nyampe kota Madinah, walaupun ini Kuba belum Madinah, tapi beliau langsung mendirikan apa? Masjid. Biasanya kalau orang-orang zaman sebelumnya apabila menguasai suatu daerah, yang dibangun apa? Istana kan? Istananya, kerajaannya, tapi Nabi enggak. Yang Nabi bangun adalah istana Allah Subhanahu wa ta'ala, Baitullah, rumah Allah Azza wa Jal, masjid. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalnya tempat masjid-masjid. Afdalnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di alam muka bumi adalah masjid-masjid. Insya Allah kalau kita masuk ke dalam masjid itu, kita dalam keadaan tidak sedang dicintai Allah, insya Allah kita mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah masjidun ussisa 'ala taqwa. Makanya disinilah terbangunnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Imtithalu awamirih wajtinabun nawahi. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat KSNS yang ditakutin itu. Lah kalau kita pengen adu ilmu sama musuh, kita mau adu apa? Mau adu kecerdasan apa semuanya. Kadang-kadang mereka lebih kuat, mereka lebih hebat.
Tapi begitu umat Islam taat kepada Allah dan Rasulnya, disitulah kemenangan yang sebenarnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan, keberuntungan, kemenangan yang teramat sangat besar. Inilah Masjidul Ussisa ala Taqwa, ya udah gemeteran. Waduh, Muhammad bikin masjid nih. Benar. Madinah langsung dikuasain sama kaum muslimin, sama umat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an takuma fi. Dari awal pendiriannya, niatnya itu tulus takwa. Maka jangan sekali-kali kita bangun masjid, ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sekali-sekali kita bangun masjid niatnya untuk apa? Pamer. Nih, saya bangun masjid buat nama saya. Ini masjid saya. Kalau yang namanya masjid itu sudah wakaf, diwakafkan lillah, sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, itu masjid. Nah, ini kadang-kadang di akhir zaman ada aja orang bangun masjid tapi buat mengagumi namanya, buat memamerkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Itu prasangka buruk saya kali. Insya Allah nggak ada. Dan insya Allah kalau ada yang niat seperti itu, insya Allah Allah perbaiki niatnya dan Allah terima amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi berusahalah sahabat. Suatu saat kalau sahabat punya rezeki, sahabat bisa bangun masjid, niatin betul-betul karena Allah. Dan jangan setelah kita bangun masjid, udah kita lepas begitu aja. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW yang membangun masjid dasarnya takwa. Jadi ini masjid dibangun bagaimana bisa mencetak para hufadzul Quran, bisa mencetak para alim ulama, bisa mencetak para da'i yang mengajak orang kepada kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus mengajak orang kepada amar ma'ruf. Nah, kalau mau jadi umat Nabi Muhammad harus seperti itu. Harus ada kemauan gimana ngajak diri saya, gimana ngajak orang sekeliling saya untuk berbuat kebaikan. Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS The Journey yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ada di barisan yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang kedua tadi udah nggak habis-habis nih, nggak kelar-kelar. Ya, yang ketiga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu ila Masjid Quba kul sabat. Di antaranya diriwayatkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu pergi ke masjid ini. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal sudah di kota Madinah kan, yang dulunya namanya Yathrib. Walaupun Nabi sudah tinggal di sana, Nabi tidak pernah melupakan tanah ini. Setiap hari Sabtu Nabi datang ke sini. Kenapa Nabi khususkan hari Sabtu? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perkataannya Nabi semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Nabi datang masyian. Itu ada tulisan masyian au rakiban. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjalan. Masya Allah, orang yang jalan ke masjid satu langkah ngampunin dosa, satu langkah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu langkah ngampunin dosa, satu langkah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, sahabat KSNS jangan sampai gara-gara nggak ada kendaraan menghalangi kita untuk menuju
Masjid, apalagi kita tinggal di Indonesia, ya Allah. Setiap RW ada masjidnya. Kalaupun perumahan, misalnya masjidnya jauh, jalan itu jadi manfaat buat kita. Dulu ada sejarah. Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, katanya, rumah saya ke Masjid Nabawi jaraknya 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Kemudian dia bilang sama Nabi SAW, kalau hitungan sekarang maksudnya 3 kilo. Dulu zaman Nabi belum ada hitungan kilo. Saya dengar dari guru saya kurang lebih kalau zaman sekarang 3 kilo. Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah. Beliau ini sering nyampe sebelum azan sudah sampai loh. Maksudnya dia, kalau rumahnya dekat, maka kan di waktu di masjidnya lebih lama. Artinya gini, dia mau sholat zuhur, dari rumahnya mesti berangkat jam 10. Andai ke rumahnya dekat, jam 10 dia keluar dari rumah, di masjidnya bisa berapa lama? Bisa 1,5 jam, bisa 2 jam kalau memang rumahnya dekat benar, kan gitu. Nah dia bilang, ya Rasulullah, doain ya Rasulullah, supaya rumah saya yang jarak 3 kilo itu, hitungan sekarang, itu laku ya Rasulullah. Saya mau beli rumah dekat Masjid Nabawi. Nabi SAW baca doa. Kata Nabi, inti dari makna doanya Rasulullah SAW, insya Allah rumah antum nggak laku-laku. Dia mau aminin, aduh gimana nih, gak diaminin doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ana minta dibikin laku rumahnya. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Rasulullah, aku tidak ingin mengurangi pahalamu, sahabat. Iya kan, kamu di jalan jarak jauh itu pahalamu besar, timbanganmu besar. Langkah menuju masjid diampuni dosa, diberikan rahmat. Andaikan engkau sudah dekat rumahmu, belum tentu kau jalan di waktu yang sama dan bisa mengurangi pahala perjalananmu menuju masjid. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi sahabat Nabi SAW gak selalu menggunakan kendaraan ke Kuba ini. Kadang beliau jalan masyian. Tapi masyian ini tidak pernah saya lakukan. Dan mungkin banyak jamaah umroh kurang teliti sama ini. Masyian. Kita selalu pakai apa? Auraqiban. Ataupun dengan berkendaraan. Kalau zaman dulu pakai anta. Kalau zaman sekarang pakai mobil. Sayyarah maksudnya. Ya pakai mobil ya. Nah itu, tapi gini, sahabat KSN, mestinya, ini nasihat juga buat saya, mestinya sekali-sekali, kita nih jamaah umroh, ada program jalan kaki ke Kuba gitu loh, iya kan? Nah ini kan, di sini kan ada masyian gitu. Kenapa paling banyak kok rokiban? Yang ngajarin siapa? Mutawif nih yang ngajarin nih. Ini dia orangnya di belakang. Ya, tuh, center tuh. Mutawif yang ngajarin nih. Hah? Kenapa? Dia capek kalau di jalan kaki. Akhirnya dibilang, udah kita nyewa mobil aja deh. Gitu. Akhirnya nyewa mobil, mestinya kena homsin rel, jadi 100 real. Supirnya ngambek. Tadi supirnya datang kemari. Ana minta 100 katanya. Kenapa katanya? Ente kelamaan di mari. Ada aja. Salli ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Enggak apa-apa, sedekah itu. Sahabat KSNS, ini masyian ini mestinya kita jadi apa ya? Mestinya kita hayatin gitu. Masa kita hanya raqiban min Madinah ila apa? Ila masjid. Marrah kita masyian, kita jalan namsi ila Kuba min Madinah al-Munawwarah. Sunnah min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau lagi jalan tuh, wah bikin program kapan-kapan ya, bikin program jalan ke Kuba. Dari hotel ke Kuba nggak naik kendaraan, jalan kaki. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tatadzawwak bi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau bisa merasakan betapa indahnya, betapa asyiknya kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa yusalli fihi rak'atain
Dan Rasulullah paling dikitnya beliau salat di masjid ini 2 rakaat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oh, mungkin timbul pertanyaan di hati sahabat. Ya, Nabi salatnya 2 rakaat doang. Mestinya banyak dong. Kan beliau Nabi, beliau Rasulullah. Sahabat, maaf. Jangan sampai ada pertanyaan itu di hati kita. Sahabat nggak ada pertanyaan itu. Tapi saya khawatirkan ada orang yang bertanya seperti itu. Sahabat KSNS, Rasulullah itu tidak mau beratkan umatnya. Andaikan Nabi SAW datang ke sini dan beliau sholat 100 rakaat, maka akan menjadi penekanan kepada umat masuk ke Kuba sholatnya 100 rakaat. Ini min rahmatihi. Ini bagian dari rahmatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau pengen melakukan apa-apa, beliau pikirkan umatnya sanggup apa enggak. Makanya beliau bikin duha paling banyak 12, witir paling banyak 11. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dengan banyak keringanan-keringanan semacam ini, namun karena amalan ini diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya amalan ini punya fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melukiskan bahwa paling dikit kita datang ke Kuba 2 rakaat. Kalau mau lebih, ahsan, afdal. Naam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tulisan yang terakhir. Rawahu Tirmidzi, salah fi masjid Quba ka'umratin, sallu ala nabi. Salat di masjid Quba pahalanya seperti pahala umrah. Allahu Akbar. Nah, sahabat KSNS, The Journey, karena ini kan The Journey. Yuk kita jalan yuk. Di mana sumurnya? Di mana sumurnya? Kita mau ke sumur Kuba. Kita lewat mana nih? Enaknya nih. Lewat sini apa lewat sini? Lewat sini. Nah, kata mutawif pakai kendaraan lagi. Kagak mau aneh. Aneh mau jalan kaki. Ya. Jadi lewat sini sahabat KSNS. Insyaallah kita mau ke sumur Kuba. Ada apa di sumur Kuba? Ada sejarahnya. Sumur Kuba ada sejarahnya. Kaitannya dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Masya Allah sahabat KSNS. Nahnu nyasarun. Kita nyasar. Jadi ternyata bukan di sini. Makanya tadi mutawif yang nunjukin saya, perasaan ada ininya katanya, ada apa? Pipa air. Ternyata di sini nggak ada pipa air, jadi kita salah. Sebelah mana insya Allah kita jalan Sat? Oh sebelah sana. Yuk. Ahlan wa sahlan sahabat KSNS. Alhamdulillah saya temukan. Ini adalah sumur Kuba dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sumur Kuba itu tepatnya di sini. Sahabat KSNS. Ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disinilah Sayyidina Utsman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam pernah mengambil air dan cincinnya terjatuh. Cincin. Nih cincinnya nih. Terjatuh. Kalau saya ambil lagi. Soalnya kelihatan. Soalnya ketemu. Kalau Sayyidina Utsman waktu itu jatuh, nggak ketemu lagi. Dan itu cincin adalah warisan dari khalifah sebelumnya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendapatkan dari khalifah sebelumnya. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapatkan dari orang sebelumnya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin dan batu cincin itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Karena khalifah kan? Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Utsman lagi mengambil air, terjatuh. Banyak sahabat-sahabat yang berusaha mencari cincin tersebut dan tidak ditemukan lagi. Walhasil sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa itu mendapatkan sejarah yang besar. Kenapa? Karena ketika batu cincin itu terjatuh di dalam sumur ini, airnya itu berkhasiat obat. Dawaun likulli da'in.
obat dari segala macam penyakit. Masya Allah. Cuman sayang sekarang ditutup, sahabat KSNS. Jadi banyak orang tidak bisa menikmati air dari sumur Kuba ini. Allah Subhanahu wa taala yang ingin memberikan khasiat. Intinya asy-syafi huwa Allah. Penyembuh itu Allah, bukan air, bukan apapun. Tapi Allah menciptakan sebab di setiap kejadian. Sahabat KSNS, timbul pertanyaan. Batu apa ini? Ya, batu apa ini? Yang jelas bukan batu kita ya. Jangan nyamain-nyamain sama batu sekarang. Nggak ada duanya. Batu yang dari Nabi SAW nggak ada duanya. Nggak ada yang bisa nyamain. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada banyak pendapat. Ada yang bilang katanya batunya batu jamrud, sejenis jamrud. Ada lagi yang mengatakan batunya sejenis merah delima. Masya Allah. Kalau ini apa nih? Ini batu dari Bangka Belitung kalau itu. Batu katanya dari luar angkasa ini yang saya pakai nih. Dikasih sama jamaah saya Aditya dari Bintaro, Masya Allah. Ya, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah saya sajikan menambah hikmah yang besar buat kita semua. Dan semenjak itulah Sayyidina Utsman tidak menggunakan cincin yang diwariskan dari khalifah-khalifah sebelumnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di bumi bakal hilang. Semua yang di bumi bakal hilang. Yang maha kekal siapa? Allah. Yang maha kekal siapa? Allah. Berarti kita menyembah kepada siapa? Allah. Kita mohon pertolongan kepada siapa? Allah. Ya bani Adam. In talabtani wajadtani wa in futtani futtuk wa fatakal khair kullah. Hai manusia, jika engkau meminta kepadaku, kata Allah, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jika engkau meninggalkan aku, kata Allah, aku meninggalkan kamu. Banyaklah berzikir kepada Allah dan munajat padanya. Ikuti terus kajian KSNS The Journey. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.